Heya, heya, set piecer. Oke, gue mau ngebahas kita ini udah mau datang nih ya 16 besar Piala Dunia. Udah makin seru karena Piala Dunia kali ini banyak kejutan. Tapi gue kali ini akan bahas nggak sendiri, tentunya bareng nanti gue sebutin deh ya. Simak video ini sampai habis. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Oke, gue kali ini ditemani oleh salah satu host Liga 2 dan pengamat sepak bola, ya, pengamat sepak bola, TikTokers juga, ya, pergaulan bebas di TikTokers juga, Abo Christian. Oke. Berat tuh. Titelnya pengamat sepak bola berat tuh ya, Mas. Pengamat sepak bola dan sekaligus Berat TikTokers ya, itu lucu tuh. Abo, selamat malam Abo, thank you udah datang Malam, ke Mas Servis. Angga. Oke. Thank you juga undangannya. It's such Oke. an honor buat saya. Sama, Bo. Kita respect lah ya. Nah, teman-teman Sepiser, lu harus wajib follow. Kalau belum tahu nih, gue kasih tahu. Lu follow Abo. Itu ada di Instagramnya itu @abo_christian. Pelafalannya tuh seperti yang di namanya itu ya. Nah, ada juga di link di deskripsi video ini juga ada. Kalau tinggal klik di sana. Terus TikToknya. Nah, ini yang paling dahsyat tuh TikToknya di @komentator layar kaca. Nah, terus di Twitter ya buat teman-teman bola nih kadang mereka nggak suka TikTok, Bro. Bu. Kalau mereka di Twitter nggak suka TikTok nggak main Twitter. Ada juga di TikToknya, di Twitternya itu @abo_christian. Oke. Dapat promosi gratis lumayan. Oke, Bu, gua tuh mau ini deh, mau apa namanya? Mungkin beberapa keresahan gua, terutama tentang Piala Dunia sekarang nih, Bu. Dan sekarang nih bentar lah, kan kita udah udah lewat lah masa-masa fase grup di mana memang banyak sekali kejutan ya, mungkin di 3 Piala Dunia terakhir. Mungkin terakhir kejutan itu ada di 2002 lah, ketika Senegal bisa mengalahkan Prancis di pertandingan pertama, terus keluar menjadi Turki menjadi juara 3, habis itu Korsel masuk semifinal. Nah, sekarang kita udah mau masuk 16 besar, Bu. 16 besar ini ada fixture yang udah fix, yaitu Belanda versus Amerika. Nah, kita mulai dari situ deh. Nah, kalau gue ngeliat Belanda, ini suram ya, kayak kacau. Gue tidak menemukan kenikmatan seperti gue menonton Belanda zaman-zamannya Sneijder dan Robben. Bener nggak? Iya. Justru ini juga satu tim yang bisa dibilang di bawah ekspektasi kita lah sebagai penonton Piala Dunia, karena memang sejak masuk final Nations League, nggak tahu di tahun ini ya atau di tahun lalu itu masuk final Nations League, secara permainan mereka memang cukup menjanjikan ya. Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Martin de Roon, ada Koop Meiners juga di situ. Jadi secara permainan memang mereka cukup menjanjikan, tapi entah kenapa di Piala Dunia tahun ini boring ya. Jujur aja, buat teman-teman, apalagi teman-teman Abo yang di Twitter, di Instagram tuh banyak yang dukung Belanda gitu kan. Jujur aja gue nonton Belanda 3 kali sih, gak ada kehiburannya sama sekali sih. Jujur aja ya. Sangat bahkan boring, kesel. Bahkan cenderung kesel. Iya. Kesel ya. Apalagi di game pertama mungkin ya Mas juga nonton kali ya. Frenkie de Jong justru dipasanginnya bukan sama Koop Meiners atau de Roon, malah dipasangnya sama Steven Berghuis. Ya, jadi secara formasi coba-coba dan gak jalan kan, kebukti pas lagi di game pertama Frenkie de Jong kerja sendiri di tengah lapang, gak ada yang ngebantu, jadinya kebanyakan blunder juga Frenkie de Jongnya gitu. Ya untungnya mereka punya magic boy Cody Gakpo yang bisa merubah keadaan lah, bisa dibilang gitu. Memphis Depay, Steven Berghuis juga. Dan itu kayaknya si Gakpo juga kayaknya nggak di luar ekspektasi si Louis van Gaal juga kali ya, karena Gakpo itu kan golnya itu pasti gol cepat 1, 2, 3 pasti gol cepat. Nah, tapi gue tertarik nih ketika Van Gaal mencoba-coba meracik lagi tim atau skuad inti dari Belanda di World Cup yang sebenarnya ketika kualifikasi ini gacor kayak gitu ya. Lalu Frenkie de Jong tadi, gue tertarik sama poin lu tadi. Frenkie de Jong pertama dimainin sampai di MD1 itu sama Berghuis.
terus Ya. diganti Kopp-Mainers di pertandingan kedua. Terus Ya. yang ketiga dijodohin sama Martin de Roon. Nah, besok Ya. nih ngelawan Amerika dan sangat krusial. Menurut lu dari 3 pertandingan tersebut, siapa yang paling cocok, Bu? Jelas Copainers ya, kalau menurut Abo. Karena kalau ngomongin adu lini tengah, kalau masangnya masih Steven Berghuis atau misalnya Martin de Roon, kalah sih sama Amerika lini tengahnya. Karena bisa dibilang Amerika di Piala Dunia tahun ini kuncinya ada di lini tengah gitu. Tyler Adams, juga si Musa, dan juga Weston McKennie bisa dibilang luar biasa waktu lawan Inggris ya. Makanya kalau misalnya Van Gaal masih mau nyoba-nyoba dengan bongkar pasang lini tengah pasangannya Frenkie de Jong, sama aja bunuh diri sih kalau menurut Abo ya. Karena ya Amerika secara lini serangan ya Timothy Weah, Christian Pulisic kayak dibilang biasa aja gitu, nggak spesial gitu. Tapi dengan adanya Tyler Adams di tengah yang bisa cover banyak area, itu yang bikin Amerika tuh spesial di Piala Dunia tahun ini. Des juga lagi serem-seremnya sih sebenarnya. Iya, backnya ya. Itu juga lagi gacor juga. Nah, menurut lu peluang Amerika sendiri kalau Van Gaal masih tidak bisa menemukan, itu bisa jadi kejutan yang gede nggak sih? Bisa. Amerika bisa, lolos. Bisa jadi juga jadi extra time ya. Kalau melihat sebenarnya pertahanan Belanda juga bagus, bukannya jelek. Itu salah satu titik kuat Belanda itu di lini pertahanan, bukan di lini depan, apalagi bukan di lini tengah atau apalagi lini depan gitu. Lini pertahanan mereka kan cukup solid. Ya selagi Matthijs de Ligt nggak main sih solid ya. Di game pertama kan kacrut banget tuh. De Ligt ini ya. Padahal pemain mahal loh itu pindah ke Munchen. Dan justru lebih cocok Jurien Timber kan, makanya itu yang tadi kita bilang, kita bahas di awal, Van Gaal di match day pertama tuh nyoba-nyoba De Ligt di situ, nyoba-nyoba Berghuis di situ gitu ya. Itu terbukti nggak cun gitu. Nah untungnya dia balik back to normal, masukin Kopp-Mainers dan juga Jurien Timber yang main sebagai 11 pertama gitu kan. Yes. Klaassen juga kemarin mencuri perhatian juga, Bo. Klaassen dibandingkan si Gempal Bergwijn ya. Memang belum ada gunanya kalau gue lihat Bergwijn sampai sekarang. Iya. Padahal di Nations League tuh bagus banget. Steven Bergwijn dan Memphis Depay itu bagus banget ya. Gacor. Nah, kayaknya ini. Atau mungkin pengaruh cuaca bisa juga, atau AC. Kemarin kan Anthony ngeluhin AC tuh, gue jadi demam, batuk-batuk ya. Gitu, panas salah kata si panitia gitu ya, gue kasih AC salah. Oke. Padahal dia main di Manchester. Tuh. Dingin kan banget dingin juga. Ya. Iya. Nyari-nyari alasan ya, biasalah Anthony spin kan gitu, muter mulutnya. Inggris Senegal. Inggris ini salah satu tim yang gue anggap pas awal ya MD1 ini nggak akan bisa apa-apa. Lawan Iran lagi kan, dengan postur tubuh yang tinggi dan rapat, terus dia juga di Asia ada dia tuh peringkat dunia 20 ya, paling tinggi di Asia. Gue rasa ini pasti ya 2-1, 1-0, apalagi di belakangnya ada Maguire kan. Yang gitu yang penyerang ke-12 bagi tim lawan. Cuma memang Gareth Southgate-nya sendiri kemarin harus evaluasi kayak kenapa Mount sama Sterling itu kayak seolah pemain reguler ya, pemain Chelsea ini apa? Gue nggak tahu ada hubungan apa Southgate sama Chelsea, cuma nggak terlalu bagus juga, nggak terlalu works juga lah kayak gitu. Kalau lihat komposisi ini ya, komposisi pemain Inggris timnas Inggris sendiri. Kalau menurut Abo, apakah bermain dengan 4-2-3-1 sebagai lalu Foden sebagai role number 10-nya, atau kayak 4-3-3 tanpa playmaker seperti lawan Wales kemarin? Kayak gitu, Bu. Kalau Abo lihatnya tergantung lawan dulu ya. Kalau misalnya memang mau mainin 4-2-3-1, Foden menurut Abo kurang cocok kalau di belakang striker. Karena dia kan lebih tipenya cut inside kan mainnya kan. Foden itu kan. Makanya kalau menurut Abo, kalau misalnya mau main 4-2-3-1 ya pilihannya cuma 2. Mau mainin Mason Mount atau coba James Maddison. Udah. Karena yang pure main attacking midfielder ya cuma berdua itu. Marcus Rashford kalau mau dipaksa ya bisa, cuma nggak akan seoptimal dia main di sayap gitu. Sama halnya dengan Phil Foden. Ya kalau misalnya mau maksa banget, nggak mau mainin James Maddison atau nggak mau mainin Mason Mount, ya pasang aja Raheem Sterling. Toh Raheem Sterling kan di Piala Dunia tahun 2018
dia main sebagai top scorer kedua Inggris di belakangnya Harry Kane gitu kan. Harry Kane yang nyetak gol dari penalti doang, tapi kan Sterling enggak. Semuanya dari open play dan dia memang punya pengalaman di level tertinggi, makanya Abu juga nggak kaget kalau Southgate tetap maksain Sterling di tim utama gitu. Kalau Mason Mount ya, sorry to say, dia musim ini nggak bagus juga gitu di Chelsea. Dan gue juga bingung kenapa Southgate tetap mainin dia di 2 game awal. Kalau di game ketiga dia kemarin masih mainin Mason Mount, nggak paham lagi gitu kan. Jadi kayaknya ini Mason Mount kayaknya pas lawan Amerika nggak starter kayaknya ini ya. Kalau menurut lu starter justru lawan Amerika tuh starter. Tapi ya kalau di bayangan Abo memang lawan Amerika kan? Lawan Senegal maksud gua. Iya, lawan Senegal. Kayaknya dia nggak akan jadi starter ya. Enggak sih. Kalau menurut Abo melihat Jordan Henderson yang cukup klop dengan Declan Rice di lini tengah dan dibantu sama Jude Bellingham yang lebih maju ke depan, kayaknya formasi lini tengahnya akan seperti itu ya. Kayaknya. Di belakangnya Trippier main atau enggak nih, Bo? Waduh, ini berat juga nih. Sorry. Karena Southgate ini kan demen banget sama yang namanya Kyle Walker ya. Kalau kemarin Abo tahu lah pertimbangan Southgate kenapa mainin Walker, karena secara pace lawan Wales itu kan cukup kenceng. Anak-anak Wales itu kan Daniel James, yang model-model and rush-nya Inggris lah, Britania Raya gitu kan. Makanya Abo paham kenapa Southgate masukin Walker. Tapi kalau misalnya lawan Senegal, Abo sih lebih prefer Trippier, karena kalau Trippier itu bisa memberikan opsi pada saat free kick, karena free kick juga salah satu kekuatan Inggris di beberapa tahun terakhir di bawah Southgate gitu. Makanya iya, kalau nggak ada Trippier kayaknya cuma Luke Shaw doang yang ngambil kan, agak sayang juga gitu. Kemarin Luke Shaw sih yang ngambil, kalau nggak Luke Shaw ya Rashford lah. Rashford ya, itu kan kalau Rashford kan udah onto ke gawang gitu kan, tapi kan kalau Trippier sama Shaw kan yang bisa kasih bola-bola enak lah buat Maguire gitu. Maguire kalau di timnas sih beda. Beda. Oke. Gue juga pasang Maguire kemarin di Fantasy World Cup. Mas, tapi mau nanya sedikit dong ke Mas. Oke. Ini nanti Mas boleh jawab ya. Ya. Menurut Mas, apakah Inggris bisa main 3 back lagi nggak? Melihat di 3 game awal kemarin kayaknya mainnya 4 back terus kan. Kalau kita lihat back to 2018, Southgate mainin Walker, Maguire dan Stones di 3 back belakang. Sekarang nggak pernah nih. Ini Abo penasaran nih. Mungkin ada point of view dari Mas yang bisa menjawab kepenasaran Abo. Coba. Kalau gue ngelihatnya, kenapa harus 4 back? Southgate mainin 4 back karena dia nggak mungkin taruh banyak di tengah, kayak gitu. Kalau dia pasang 3 back, pasti dia pasang wing back kan. Tapi wing backnya lagi jelek. Kayak gitu, kayak THA jarang dimainin banget lah, kayak gitu. Terus sebelah kirinya itu kan Ben Chilwell juga ada tuh biasanya. Iya. Nah, nggak inilah. Jadi kalau dia harus pasang 3 back, sedangkan wing backnya kurang perform di tengahnya, nanti kebanyakan yang harus diladeni sama Kane. Karena kalau gua lihat Kane ini sekarang lebih kayak abang-abangan gitu di timnas. Jadi dia lebih bermain lebih lebar, terus lebih memang serving si Foden, si Rashford dan ngasih bola dan lain-lain. Jadi yang mereka ini yang muda-muda ini memang lebih haus gol dibanding strikernya sendiri gitu. Jadi kalau ada penalti doang, baru nanti Ken set piece lah. Nah, kalau pasang banyak di tengah, misalnya kayak ada Saka, ada Foden dimainin sekaligus di tengah, terus ada siapa lagi? Grealish taruh di tengah, itu terlalu banyak yang harus diladenin karena ini tipikal pemainnya bintang semua, selebriti semua, dan semuanya haus gol pengen nama sendiri ya. Mungkin nanti si Kane-nya akan lebih capek. Kalau gua agak lebih sekali gitu. Faktor Jude Bellingham juga? Karena di 2018 itu kan partnernya Declan Rice adalah Calvin Phillips yang secara tipe defensive midfielder pure. Sekarang kalau ngelihat Jude Bellingham kan tipe-tipenya kan kayaknya dia lebih tipe yang attacking midfielder lah, bukan box to box kayak Calvin Phillips dan juga Declan Rice gitu. Kalau Bellingham ini kayaknya kalau gue ngelihat Southgate ini adalah pelatih dengan tipikal yang mana yang memang lagi trending dipakai nih sama dia nih. Kalau dia ratingnya lagi turun, dia nggak dipakai gitu. Ya kayak tren TAA kalau lagi trennya bagus dipakai, kalau enggak kayak gitu. Nah Bellingham ini lagi bagus nih, dipasang terus kayak gitu. Nah Foden sama Saka
itu sebenarnya kan sama-sama bagus. Cuma entah kenapa Saka main, Foden enggak. Foden main, Saka enggak, yang kayak gitu. Iya. Iya. Jadi Kalau ngomongin tren mah, tren lagi bagus juga nggak dipanggil tuh, Mas. Kalau yang dia penting secara Mason Mount defensively harus dia main. ya secara defensively dia masih kurang sih dibandingin Trippier dan Walker mungkin ya. Iya. Tapi kalau Iya. gua ngelihat Trippier juga nggak bagus sih, bro. Iya. Nggak Nggak sebagus Walker lah. nggak sebagus dia di Newcastle maksud gua. Oke. Iya, nggak sebagus di Newcastle. Trippier itu udah kayak rohnya di belakang yang nyambungin bola ke depan lah. Ya. Di sini key passing-nya juga kurang lah kalau menurut gua. Apalagi kalau gua lebih cenderung ya Maguire sama Shaw, bukan Trippier lah kayak gitu. Kita lanjut dulu, Bo. Ya. Selain itu ada Argentina versus Australia dan Prancis lawan Polandia, Bo. Ya. Ya kan? Kalau di atas kertas gua gampang banget nebak lah ya. Argentina lawan Australia itu pasti menang Argentina. Peringkat FIFA jauh banget dan Australia. Yakin, Mas? Iya, kalau di atas kertas nih, ya, kertas iya. AVS yang kosong nih ya, belum diisi nih. Iya. Terus Prancis sama lawan Polandia. Cuma kan ternyata Australia ini tidak bisa diremehin segitunya doang gitu, karena Denmark aja yang Denmark itu mainnya bagus banget walaupun dia kalah lawan Prancis. Itu aliran bola itu sampai ke depan tuh nyampe gitu loh. Tinggal di depannya aja memang clinical serving finishing dari strikernya nggak ada kayak gitu. Tapi ternyata ketika lawan Australia juga jadi jelek juga tetap kayak gitu. Akhirnya menang. Jadi Australia punya sesuatu yang sebenarnya gue sendiri masih terheran-heran kenapa kayak gitu. Itu kalau ini. Nah, di Polandia ini kalau gue lihat di pertandingan yang pertama itu dia 0-0 ya kan, terus penalti lewat nggak gol lawan Meksiko kalau nggak salah tuh yang pertama. Boring game, nggak suka, bener ya? Iya, sampai 3 game juga boring, Mas, kalau nonton Polandia. Iya. Tapi pas lawan ini nggak boring, bro, menghibur lah lawan Arab Saudi, benar. Lawan yang dia tertinggal, habis itu bisa ngembaliin sampai 2-1 di situ. Lewat kan bagus banget. Nah, nanti nih pas ketemu Perancis nih, bro. Perancis ini udah kayak all star-nya banget ya. Kemarin juga situsnya site-nya dari Fantasy World Cup FIFA aja bisa ngehang gara-gara Perancis ngeluarin line up itu pemain lapis 2 semua. Artinya memang banyak diunggulkan banget. Preview singkat lu, bro, tentang Argentina versus Australia dan Perancis lawan Polandia. Akan seperti apa nih? Ya, Argentina sih kalau misalnya dia memainkan line up seperti kemarin ya, Abu tuh suka banget sama namanya Julian Alvarez dan juga Enzo Fernandez. Ini kan dua pemain sama-sama pemain River Plate ya, lama bareng juga dari 2017 sampai 2022 lah. Itu dua-duanya walaupun masih muda tapi secara caps di River Plate tuh cukup banyak. Makanya Abu seneng banget kemarin ngelihat si Enzo Fernandez dan juga Julian Alvarez tuh main bareng. Karena menurut Abu dengan ada dua pemain itu, Argentina tuh sedikit berbeda lah lini serangnya dibanding kalau lu mainin Lautaro Martinez dan juga Papu Gomez. Abu nggak tahu kenapa sih Lionel Scaloni itu memainkan 3 penyerang yang semua kekuatan kakinya sama. Lionel Messi, Lautaro Martinez, Papu Gomez. Di belakangnya ada Di Maria lagi. Di Maria, Papu Gomez, Lautaro Martinez. Di belakangnya Messi. Semuanya kakinya kiri gitu. Makanya pas lagi lihat match pertama lawan Arab, mereka dapat berapa peluang dari offside ya, walaupun offside semua gitu, tapi setelah itu mereka nggak bisa menguasai pertandingan. Tapi setelah masuknya Julian Alvarez, menurut Abo dimensi penyerangan mereka agak sedikit berbeda sih. Makanya kalau misalnya nanti lawan next tuh Argentina ketemu Australia. Ya. Kalau mereka memainkan tim yang sama seperti kemarin lawan Polandia, bukan nggak mungkin bisa pesta gol sih kalau menurut Abo ya. Bisa pesta gol. Kemarinnya kan sebenarnya mereka tuh bisa nyetak 4-5 gol lawan Polandia, cuma hanya OCSST-nya luar biasa, itu aja. Iya. Key point-nya itu aja sih kemarin lawan Polandia. Kalau Prancis lawan Prancis lawan Polandia, ya Polandia sih tinggal berdoa aja ya. Kalau tetap bermain defensif kayak 3 pertandingan terakhir sih, berdoa aja supaya Kylian Mbappe nggak hat-trick. Doain aja Olivier Giroud nggak jadi tembok raksasa, ngasih bola-bola bahaya ke yang lain gitu kan. Ya tinggal berdoa aja.
Kalau jadi Si Griezmann-nya juga gitu ya, nggak gacor ya. iya. Itu Luar sih preview biasa sih. singkat mah. Kalau Perancis mah sebenarnya di atas kertas harusnya mereka bisa lah melenggang ke perempat final. Kalau misalnya nggak ada hal melintang ya, tiba-tiba Iya, iya. Lewandowski-nya bagus banget, tiba-tiba si Piotr Zelensky-nya bagus. Nah, kita itu di luar nalar kita lah. Berarti memang kalau untuk partai match Argentina sama Australia itu faktor surprise-nya itu bisa minim sekali kalau memang Argentinanya bisa masukin variasi seperti Julian Alvarez dan Hero Fernandez tadi ya. Iya. Bukan melulu El Toro nih. El Toro juga sampai sekarang juga belum kelihatan Belum kelihatan. istimewanya gitu seperti yang Iya. digaung-gaungkan oleh fans Iya. Inter. Dan ada satu hal lagi yang sebenarnya jadi turning point buat Argentina ya menurut Abo. Yang pertama adalah itu gantinya Nicolas Tagliafico itu Marcus Acuna tuh menurut Abo bagus banget. Dia punya Acuna, ya. bola. Iya, Marcus Acuna itu menurut Abo crossingnya sih kalau misalnya Julian Alvarez atau Lautaro Martinez nanti yang main bisa memanfaatkan crossingnya Acuna, itu sih bisa jadi apa ya? Bisa jadi inilah Ancaman pembeda lah ya. lah. Iya. Ya, ancaman dan pembeda di pertandingan tersebut gitu. Karena crossingnya menurut Abo berkelas ya, berkelas banget gitu si Acuna gitu. Tapi Gitu sih, Mas. memang Scaloni agak sedikit mikir-mikir juga ya masukin Acuna ini ya kayak ragu-ragu gimana gitu. Iya, Ya kan, iya. Di match pertama kan iya, nggak dipasang kan? ya Kata Scaloni Devico ini yang kan main. tipikal pelatih yang memang bertahan dengan the winning team. Dia itu 36 unbeaten itu kan memang memakai ya tanpa Acuna, tanpa Lisandro Martinez, ya sedikit lah gitu. Iya. Romero ya sama Otamendi lah kayak gitu kan. Terus bukan Acuna kayak gitu. Nah, jadi agak sedikit inisiatif untuk mencoba hal barunya tuh sedikit sih sebenarnya. Iya. Mungkin dia bisa nonton channel Setpiece ya, dia bisa dapat inputan dari Dari fans kardus dari kita nih. fans layar kaca yang memang belum pernah nonton Argentina asli. Cuma ada nggak peluang Prancis kalah, bro? Oh, kalau peluang ya pasti ada ya. Apalagi ngomongin Piala Dunia tahun ini, ya Arab Saudi aja bisa menang kan lawan Argentina. Kenapa nggak Tapi itu mungkin? bukan kebetulan. Arab Saudi itu nggak kebetulan karena Iya, mainnya main memang bagus bagus sih. sekali. Ya, Ya, benar-benar. Polandia nih dengan Nah, form Polandia 3 pertandingan terakhir, ada kemungkinan nggak sih Prancis ini kecelek? mungkin kecelenya nggak di 90 menit ya kalau menurut Abo. Kecelenya mungkin kalau misalnya perpanjangan waktu atau adu penalti. Kalau 90 menit Prancis bisa unggul duluan sih game over kalau menurut Abo. Gimana caranya Kalau Polandia penalti aja susah nahan. dong ya. Kalau penalti, Kalau penalti ngelihat Wojciech Szczesny lagi bagus begini sih, mereka jiper juga. Ngelihat Wojciech Szczesny kemarin lawan Argentina berapa save gitu kan, jiper juga mereka gitu. Makanya mungkin di Deschamps juga instruksiin, udah lu cari gol cepet aja lah buat kill the game mereka dan merusak defensive line-nya mereka gitu. Mereka tuh kalau misalnya selama belum kepancing, nahan terus udah di belakang. Yoi. Yang penting defensive line breaks-nya harus banyak sehingga bisa ngerusak mental juga kan sebenarnya. Iya. Luar Ada yang biasa. bilang juga di Twitter kan, Wojciech Szczesny lawan the whole team kemarin kan. Szczesny versus everybody ya. Iya. Oke, Abo. Waduh, ini sebenarnya kurang sih. Ini masih banyak lagi yang harus kita bahas nanti sepanjang Piala Dunia ini, Bo. Ini kan ini perdana nih. Jangan kapok ya, Bo. Thank you banget udah bisa datang. Justru senang kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget udah datang, Abo, teman-teman Setpicer. Guys, jangan lupa. Gua ingetin lagi, lu harus follow dan @Abo Christian di Instagram, di TikTok ada @komentator layar kaca, dan di Twitter juga ada Abo Christian. Jangan lupa likes juga video ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Nah, gua mau promosi nih, Bo. Dulu juga masih bisa sih sebenarnya, Bo. Setpicer yang main game Fantasi World Cup dari Liga Setpiece rumahnya fans sepak bola, jangan lupa itu wajib mengisi form persyaratan ya, karena udah 2 MD kita umumin top score points-nya dan mendapatkan hadiah 150.000, itu ternyata masih banyak yang belum mengisi form persyaratan. Akhirnya yang top poin nih, Bo, itu kita anulir dan kita setelah ada keputusan VAR, Bo,
yang satu yang sama yang dua ini kita anulir. Yang menang itu yang Gaya ketiga. banget nih. Bahaya Iya, banget kita ada pakai VAR-nya VAR. ya. Kita pakai VAR. Jadi jangan lupa Zpisser kalau udah ngelihat tim lu memang di top 10 dan lu pantas dapat hadiah, jangan lupa segera isi persyaratan yang sudah diwajibkan di Google Form-nya. Oke? Thank you. Mantap. Thank you Abo. Thank you Mas ya. Yo. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Zpisser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.